Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majlis yang penuh berkah ini insya Allah. Majlis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nur ayat 32 sampai dengan 34 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa ankihu lan padha nikahna sapa sira kabeh para wali, para ayah, al ayama ing pira-pira wong kang isih legan. Jadi al ayama ini maksudnya wanita yang masih legan, belum punya istri, belum punya suami, baik itu janda maupun gadis. Ini bagi para wali, para orang tua diperintah oleh Allah agar menikahkan putra-putranya, putri-putrinya yang masih legan. Baik itu sudah janda maupun masih gadis, belum punya suami. Mingkum saking sira kabeh wasalihina lan pira-pira wong sing bagus-bagus, wong sing mukmin, min ibadikum saking pira-pira budak ira kabeh, wa imaikum lan pira-pira amat ira kabeh. Kalau kalian punya budak lelaki yang salih, amat wanita, yang budak wanita yang salihah, yang mukminah nggih, belum punya suami, belum punya istri, nikahkanlah. Iya kunu fuqara'a, iya kunu lamun ana sapa wong akeh mau, yaitu al ayama ibadikum wa imaikum. Fuqara'a iku pira-pira wong fakir. Yugni mongko jembarake him ing wong akeh mau, yaitu imaikum, ibadikum, wa imaikum al ayama, orang-orang yang masih legan tadi, belum punya suami, belum punya istri. Kalau mereka masih fakir, ekonominya rendah, maka jangan takut nikah. Yunihimullah mongko jembarna him ing al ayama ibadikum imaikum Allahu sapa Gusti Allah min fadlihi saking anugrahe Gusti Allah. Wallahu halautai Gusti Allah wasi'un iku dat kang jembar maring makhluke, alimun tur iku dat kang maha ngudaneni. Jadi ini ayat menegaskan, menyuruh kepada para wali, para orang tua yang punya anak masih legan, belum punya suami, baik dia itu janda maupun masih gadis, masih perawan. Juga yang punya budak lelaki atau perempuan yang sholihin, sholihat, yang mukminin, mukminat, belum punya suami, belum punya istri, nikahkanlah gitu loh. Kalau memang mereka fakir, maka Allah akan memberi kejembaran. Yunihimullah min fadli, dari anugerahnya Allah. Maka jangan takut nikah, nggih.
kalian yang masih jomblo-jomblo segera nikahlah. Jangan takut, khawatir gimana nanti untuk menghidupi keluarga. Sementara saya ini masih fakir, belum punya penghasilan yang memadai misalnya. Takut, ampun. Jangan khawatir, nikah itu perintah Allah, ibadah gitu loh. Allah kalau perintah tidak kemudian membiarkan hambanya sengsara menderita, enggak. Allah pasti memberi kecukupan. Kata Allah apa? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah pasti akan memberi kejembaran rezeki kepada orang yang berumah tangga, yang berkeluarga dari anugerahnya Allah. Allah itu maha wasi'un, alim, maha jembar terhadap makhluknya, hambanya, dan maha tahu kebutuhan hambanya apa, Allah mencukupi. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wal yasta'fif lan becik amrih ngreksa alladzina sapa wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladzina nikahan ing perkara kang gawe nikah. Jadi orang-orang yang belum mampu untuk membayar mahar, untuk memberi nafkah keluarga, ya sebaiknya menjaga diri. Jangan sampai melakukan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dalik. Kata Allah dalam ayat ini, wal yasta'fif, becik njogo, becik ngreksa. Alladzina sapa wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladzina nikahan ing perkara kang ginawe nikah, yaitu mahar, nafkah keluarga. Orang yang masih belum mampu ekonominya, gak mampu nikah, gak mampu bayar mahar, belum mampu, supaya menjaga diri. Jangan sampai melakukan perbuatan zina, baik itu zina yat maupun zina yang besar, na'udzubillahi min dalik. Hatta yughniyahumullah, sehingga yento jembarake hum ing alladzina Allah sapa Gusti Allah min fadlihi saking anugrahe Gusti Allah, sampai pada satu saat Allah memberi kejembaran rezeki. Kalau sampai waktunya nanti kamu sudah mampu, sudah mempunyai penghasilan rutin, pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang ya cukuplah untuk biaya nikah, untuk memberi mahar, untuk nafkahi keluarga, ya segera nikah. Jadi kalau sudah punya penghasilan baik itu dari wira swasta maupun dari usaha perdagangan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya, atau usaha kecil-kecilan, sehingga kamu sudah mampu untuk memberi mahar, untuk membiayai keluarga, menafkahi keluarga, segera nikah. Kalau sudah Allah memberi kejembaran seperti itu. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Jangan ditunda-tunda nikahnya sampai akhirnya kamu jomblo terus sampai tua. Ampun nggih, nikah itu ibadah, perintahipun Gusti Allah. Sampai jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadisnya, ya ma'syara sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para remaja, para pemuda, siapa di antara kalian kamu yang sudah mampu ba'ah, sudah mempunyai kemampuan untuk membayar mahar, untuk menafkahi keluarga, nggih, segera nikahlah. Falyatazawwaj kata Rasul. Ayo nikahlah.
Gitu loh. Kenapa diperintah nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu bisa memejamkan mata, bisa tidak liar gitu loh matanya kalau melihat cewek yang ajnabiyah. Kenapa? Karena sudah punya istri. Wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga farji. Kamu enggak kepengin melakukan perbuatan zina, na'udzubillahi min dalik. Karena sudah punya istri, kamu bisa ibadah siang malam tiap hari kapan saja. Kata Allah dalam sebuah ayat didawuhkan, Faktu harsakum annasyitum. Kalau kamu sudah nikah, ayo datangi itu kebun kamu. Istri kamu itu adalah ibaratnya kebun. Kamu harus kelola kebun itu kapan saja, di mana saja, dengan cara yang benar secara syar'an sesuai petunjuk Allah. Faktu harsakum annasyitum. Jadi itu ibadah. Nikah itu ibadah. Kamu mempergauli istri dengan baik siang malam, non-stop 24 jam, ibadah itu. Jadi makanya Rasulullah bilang fal yatazawwaj. Semua remaja yang sudah mampu punya segera nikah. Karena nikah itu bisa aghaddu lil basar, bisa lebih memejamkan mata kita ini enggak liar. Juga ahsanu lil farj, menjaga farji dari perbuatan zina. Kalau enggak mampu, fa'il wa malam yastati, belum punya kemampuan ba'ah untuk bayar mahar, belum punya, untuk menafkahi keluarga belum ada kemampuan nggih. Fa'alaihi bisaum, maka hendaknya poso. Jogo gitu loh. Poso itu bisa menjaga, fa'innahu lahu wija, bisa mengendalikan gitu loh. Makanya Allah tadi dalam ayat ini menegaskan wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan. Orang yang belum mampu membiayai nikah supaya menjaga diri. Rasulullah memberi penjelasan caranya puasa, sering-sering puasa Senin, puasa Kemis, apalagi ini bulan Rajab, perbanyak puasa Rajab. Nanti bulan Sya'ban juga puasa lagi. Apalagi bulan Ramadan sebentar lagi insya Allah ya. Ya jangan sampai kita itu enggak melaksanakan puasa Ramadan. Harus itu, wajib. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Waladina utai wong akeh yabtaguna kang numprih. Sapa aladina alkitaba ing akad mukatabah. Mima saking pudak malakat kang miliki ing ma aimanukum apa pira-pira tangan tengen ira kabeh. Fakatibuhum, mongko iku merdekakno kanthi akad kitabah. Mongko iku ngakatono kitabah sapa sira kabeh hum ing alladzina. In alimtum lamun ngerti sapa sira kabeh fihim ing dalem alladzina khairan ing bagus. Nah, selanjutnya Allah menegaskan dalam ayat ini orang-orang yaitu hamba-hamba budak atau amat yang kalian miliki. Kalau mereka itu minta diberi akad kitabah, dimerdekakan secara kredit, membayar secara kredit, maka berilah mereka itu. Ini perintah Allah. Kalau orang-orang yang kamu miliki, yaitu budak atau amat, minta akad kitabah, bah atau bu, saya minta dimerdekakan bah, saya siap bayar secara kredit. Nah segera kamu beri, jangan kamu tolak itu. Kalau memang kamu tahu hamba-hamba kamu tadi itu baik, in alimtum fihim khaira, orangnya jujur, orangnya sholih, nggih, dia nggak pernah nyolong, nggak pernah ngapusi. Kalau dapat penghasilan, ya disetorkan apa adanya kepada kamu, baik. Nah, ketika mereka minta
dimerdekakan dengan cara akad kitabah, harus kamu beri fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini perintah Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa atu lan awiya sira kabeh hum ing alladzina mimmalillahi saking bondane Gusti Allah alladzi rupane zat atakum kang wis paring sapa alladzikum ing sira kabeh. Dan juga budak itu yang minta merdeka secara akad kitabah tadi harus kamu kasih benda-benda atau modal lah, kasih uang dari penghasilan yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Itu jangan kamu pelit. Itu budak kalau setor hasil kerjanya kepada kamu, jangan kamu ambil semua, berikan sebagian. Biar untuk nyicil gitu loh. Namanya budak kan nggak punya apa-apa. Budak itu kamu miliki. Kamu bisa jual, kamu bisa berikan, bisa kamu sewakan juga. Kalau dapat penghasilan, hasilnya ya kamu yang punya. Dia nggak punya apa-apa. Nah, gimana caranya dia bisa nyicil kalau nggak kamu kasih? Makanya supaya kamu kasih. Wa atuhum mimmalillah. Kamu kasih dari harta bendanya Allah, dari harta kekayaannya Allah ini yang kamu peroleh dari Allah. Alladzi atakum. Dia dapat penghasilan, budak tadi itu penghasilannya sebagian kamu kasihkan. Misalnya dia per bulan dapat gajian 1 juta misalnya. Kamu jangan ambil semua. Nah, kasih 200 apa 300 untuk nyicil gitu loh. Jadi misalnya budak kamu minta dimerdekakan dengan akad kitabah nyicil selama 5 tahun 5 juta misalnya. Nah, gimana dia bisa nyicil kalau nggak kamu kasih? Makanya caranya ini wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Budak kamu harus kamu kasih. Duit, mal untuk nyicil mal yang kamu peroleh dari Allah tadi. Sehingga pada suatu saat nanti dia bisa bebas, bisa menjadi merdeka. Ini apa artinya? Islam itu membebaskan ke perbudakan, menghapus perbudakan. Enggak ingin Islam itu menjadikan manusia menjadi budak. Justru manusia harus menjadi merdeka, bebas, mandiri untuk menentukan nasib diri sendiri. Itulah Islam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la tukrihu lan aja meksa sapa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira amat ira kabeh alal bighai ing atase zina. In aradna lamun ngarepake sapa fatayatikum tahassunan ing reksa saking zina. Litab tagu supaya numprih sapa sira kabeh, supaya memperoleh atau golek sapa sira kabeh aradal hayati dunya ing bondo kanggo urip ana ing dalem donya. Kamu punya amat masih fatayat, masih muda, cantik lagi. Terus kamu paksa suruh kerja melacur. Ampun, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Kata Allah dalam ayat ini, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Kamu jangan memaksa amat kamu yang masih muda, yang masih fatayat itu kamu paksa untuk melakukan zina, gawe secara melacur. Kan melacur itu suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang banyak. Ceritanya apalagi zaman sekarang, zaman online.
Bisa pesen, bisa kapan saja, di mana aja. Sekali kencan berapa? Bisa sampai 80 juta, bahkan sampai 100 juta tergantung transaksi tawar-menawar sebelumnya. Habis fatayatikum tadi cantiknya Masya Allah. Orang bisa tergila-gila. Berani membayar 100 juta sekali kencan. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Ini enggak boleh. Kamu paksa agar amat kamu melakukan zina, ngelacur. Ampun, enggak boleh oleh Allah. Dengan harapan apa? Agar kamu dapat kekayaan yang secepatnya. Enggak boleh itu. Ini ayat diturunkan, ada kasus zaman dulu. Namanya Abdullah bin Ubayy. Itu pernah memaksa amatnya untuk melacur. Dan itu dilarang oleh Allah. Maka turunlah ayat ini. Wala tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna tahassuna. Kalau budak kamu itu ingin menjaga diri dari perbuatan zina, jangan kamu paksa untuk melacur. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa man yukrih, wa man utai sapane wong yukrih iku meksa sapa man hunna ing fatayatikum. Wa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah mim ba'di ikrahihina saking sakwuse meksane fatayatikum ghafurur rahim. Ghafurun iku dat kang maha akeh oleh ngepura, rahimun tur dat kang maha welas asih bihin. Jadi kalau ada amat budak dipeksa majikannya, namanya budak itu kan harus taat, harus patuh apa perintah majikannya, perintah sayyidnya. Dia diperintah zina, perintah melacur, but gawe sing gampang, enak, kepenak, penghasilannya gede. Gimana ini per sementara itu adalah dosa. Tapi dia amat gak bisa menghindar. Nah, siapa yang memaksa budaknya untuk melakukan apa namanya al-bigha tadi, ini amat setelah dipaksa oleh hambanya, oleh majikannya tadi, maka suatu ketika dia tobat diterima oleh Allah. Fa innallaha min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Dia tobat minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Allah itu ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin walaqad anzalna. Lan yakti teman-teman wis nurunake sapa ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh ayatin ing pira-pira ayat mubayyinatin kang jelasake atau mubayyanatin kang dijelasake ya ayat. Boleh bi fathil ya, boleh wa kasriha. Wa masalan lan nutur ing lan nurunake ing contoh ing khobaron ajiban, yaitu berita-berita yang ajib. Zaman dulu jeng Nabi Muhammad masih sugeng, istrinya yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh, viral gitu loh. Seantero Madinah tahu, diviralkan itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan Sayyid Safwan radhiyallahu anhu. Ini namanya masal, contoh yang ajib. Bisa terjadi dalam hal ini ya Allah. Ini satu contoh. Allah sudah menurunkan ayat-ayat mulai awal surat An-Nur menjelaskan tentang perzinaan, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang zina lelaki perempuan tangkap, kalau ketangkap cambuk 100 kali masing-masing. Begitu pula ayat ifki,
berita-berita penuduhan selingkuh yang nggak bisa mendatangkan saksi itu kena sanksi, yaitu samanina jaldah, cambuk 80 cambukan. Juga ayat-ayat yang berkaitan untuk akhlak karimah antara tetangga, kita bertetangga, keluar masuk rumah orang lain atau rumah sendiri atau rumah yang bukan dihuni. Ada semua diterangkan dalam surat An-Nur ini. Sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Juga ayat-ayat untuk akhlak karimah, baik secara pribadi untuk mukminin, mukminat, semuanya diterangkan. Termasuk ayat-ayat ini kaitannya dengan pernikahan, kaitannya dengan orang punya budak yang masih jomblo, belum nikah, dinikahkan. Semua ini ayat diturunkan oleh Allah kepada kalian. Juga memberikan contoh zaman Nabi Muhammad. Pernah terjadi berita viral. Putrinya, istrinya Sayyidah Aisyah diviralkan selingkuh dengan Sofwan. Na'udzubillahi min dalik. Minalladina saking wong akeh kholau kang wis keliwat, kang wis dhisik sapa alladzina min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Juga peristiwa-peristiwa orang-orang zaman dulu sebelum kamu, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Itu semua diturunkan oleh Allah sebagai contoh-contoh untuk kalian jadikan mau'idah. Jadikan nasihat wa mau'idatan lan mau'idah, pitutur gitu loh, supaya kita bisa mendapatkan mau'idah, mendapatkan nasihat. Wa mau'idatan lan mau'idah lil muttaqin, kedue pira-pira wong sing takwa. Semoga kita semua senantiasa diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa mengambil mau'idah semua ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua ini. Juga contoh-contoh yang sudah berlalu zaman dulu sebelum kita ini, supaya kita jadikan mau'idah sehingga kita tidak terjebak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.